هو النور يهدي الحائرين ضياؤه هو النور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nuril anwar wa sirril asrar wa tirzakil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar madadani amillahi wa ibdali. Para habaib, para alim, ayah bunda, anakku, saudaraku yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berkah ini, mau menyampaikan cara komunikasi dengan waliullah menurut Habib Umar bin Hafid. Sebelumnya mari kita hadiahkan Fatihah pada beliau. Liridallah bisyafaat Rasulullah Muhammad SAW. Khusus waliullah Habib Umar bin Hafid. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil firli wa li walidayya muslimina. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, cara berkomunikasi dengan waliullah menurut Habib Umar bin Hafid. Ini ulama karismatik dari Hadramaut dari zaman ada di Yaman ya. Beliau juga terkenal aulia Allah bagi yang meyakini. Insyaallah apa yakin beliau ini termasuk wali kutub di zaman ini. Sebelumnya saya sampaikan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas juga berkata, sepatutnya seseorang memiliki tali hubungan dengan orang soleh atau waliullah, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat. Pada hakikatnya sebelumnya tidak ada waliullah itu wafat, tapi untuk memudahkan ya, ini ada yang mengatakan wafat, tapi kalau menurut Abah sebenarnya sungguhnya waliullah itu tidak wafat atau hanya dipindah di dimensi kehidupan yang lebih nyaman. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi ini yang terkenal dengan Sohibul Maulid Simtud Durar. Beliau ngendikan, beliau berkata, siapa orang yang tidak pernah duduk dengan orang arif atau orang soleh atau wali Allah, maka kehidupannya akan terlewat dengan sia-sia dan ia terhitung sebagai orang yang merugi. Mudah-mudahan kita tidak tergolong orang yang merugi, tapi itu orang yang beruntung. Allahumma amin. Pertanyaannya, lalu bagaimana cara kita menjalin hubungan dengan orang soleh atau waliullah? Guru mulia Maulana Al-Habib Maulana Habib Umar bin Hafid berkata, jika seseorang menyebut nama orang soleh atau walinya Allah, maka jarak antara ia dengan orang soleh atau wali tersebut semakin dekat.
Al-Habib Umar bin Hafid juga melanjutkan bahwa orang yang menyebut nama orang soleh atau waliullah itu seperti orang yang menelpon. Contohnya ketika kita memencet nomor telepon, maka akan berdering pada nomor yang kita tuju. Begitu juga ketika kita sebut nama orang soleh atau waliullah, maka akan berdering di sisi orang soleh atau wali tersebut. Kalau ini dilakukan dengan penuh keyakinan, insya Allah yakin akan terhubung dengan waliullah. Siapa orang yang membaca wirid atau kitab orang soleh, ketahuilah bahwa orang soleh tersebut hadir. Jika kita sering menyebut nama orang soleh, maka sir orang tersebut akan melekat pada diri kita. Masya Allah. Begitulah caranya agar bisa membangun komunikasi dengan waliullah, yakni sebagaimana cara kita melakukan panggilan telepon. Dengan hanya menyebut nama dari waliullah saja, maka wali itu pun akan dekat dengan kita. Sebagaimana ketika kita memencet nomor orang yang dituju, maka orang yang menerima telepon tersebut akan terhubung. Semudah itu saudaraku sebenarnya, apalagi jika kita mengirimkan Al-Fatihah atau memohon doa untuk seseorang soleh atau waliullah, maka doa tersebut akan sampai, bahkan akan menjadi penghubung antara kita dengan orang soleh atau wali tersebut. Semoga saudaraku bisa melakukan ini dan penuh keyakinan dengan mengharap ridhonya Allah, dengan berkatnya Rasulullah, saudaraku akan terhubung, akan ada perasaan dekat dengan waliullah. Dan ingat, waliullah itu juga dari Nur Muhammad, akan jumpa dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad juga dari Nurullah. Jadi semuanya itu esa. Jangan berhenti hanya di wali, tapi terus ya kita berjalan, hakikatnya itu juga menuju ke Nur Muhammad. Nur Muhammad juga akan sampai kepada Nur Allah dan Datullah. Dan apa pesan agar saudaraku, anak-anakku bisa terhubung dengan Al-Habib Abdul Karim Sesaman Al-Madani, terkenal beliau wali kutub di zamannya, dan ini adalah pendiri Thariqah Samaniyah. Dan Abah Gus Kumpul juga mengikuti ajaran beliau atau Thariqah beliau, karena Abah Gus Kumpul mempunyai datuk yang bernama Datuk Kalambayan, ya, keturunan dari Datuk Kalambayan, atau kita kenal dengan Ki Haji Muhammad Afzal Banjari wali kutub. Dan Datuk Kalambayan berguru kepada Al-Habib Abdul Karim Sesaman Al-Madani Al-Hasani. Ini cucu beliau. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, dengan rahmat Allah, Abah bertahun-tahun ya mengamalkan ini. Tolong jangan sampai saudaraku tidak mengamalkan Thariqah Samaniyah, ya ini paling tidak habis subuh lah. Sebenarnya kalau jangan tidak bisa habis asar, ya habis subuh nggak apa-apa. Yang sering Abah disampaikan di grup itu tolong dilakukan, yaitu membaca la ilaha illallah 166 kali, Allah 66 kali, wah sebenarnya, tapi kita baca itu dia, itu sim dhamir ya, ketujuh kedatnya Allahu itu 77 kali. Ini habis jelaskan, sebenarnya la ilaha illallah itu memang ya disebut Abdul Dzikri, dzikir yang paling utama ya. Tapi hakikatnya sebenarnya ada yang mengatakan di dunia tasawuf itu dzikir badan. La ilaha illallah, dan Allah itu dzikir hati, itu dzikir ruh. Dan
Dari kesemuanya ini mohon nanti dilakukan dan ditutup dengan membaca Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jebur ummata Sayyidina Muhammad. Ini amalan dari beliau Kiai Haji, dari beliau Al-Habib Abdul Karim Sesaman Al-Madani Al-Hasani. Beliau aulia Allah, bahkan dengan bisa terhubung dengan beliau, otomatis juga terhubung kepada baginda Rasulullah, dan baginda Rasulullah juga terhubung kepada Allah. Dan yang terakhir ini jazakan yang terakhir ini bonus bagi saudaraku yang bisnis ya, yang punya usaha. Ini jazah dari Habib Umar Al-Hafidh, agar sehabis sholat subuh membaca Ya Fatah, Ya Rozak, Ya Kahfi, Ya Mughni. Ini 100 kali. Ya Fatah itu artinya Allah yang pembuka, yang Ya Rozak Allah yang beri rezeki, Ya Kahfi itu Allah yang mencukupi, dan Al-Mughni Allah yang memberi kekayaan. Ini artinya bisa dibaca 100 kali sehabis subuh, dan sehabis duhur membaca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, itu 100 kali. Lanjut dengan sudah tahu artinya, mungkin artinya kan tiada Tuhan selain Allah, zat yang maha benar dan maha nyata kebenarannya. Dan selepas asar atau maghrib boleh, selepas asar boleh, selepas maghrib boleh membaca Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri 100 kali. Yang artinya Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri itu artinya ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan berikanlah aku atau berikanlah hambamu kemudahan dalam segala urusan ya. Itu ijazah dari Habib Umar bin Hafidh. Ini insya Allah, dan apa yakin beliau adalah wali kutub ya, wali kutub ya, tingkatannya tinggi wali kutub itu ya. Dan mudah-mudahan menjenengan bisa mengamalkan dan niati karena Allah, niati semuanya karena Allah, ridhonya Allah, dan bonusnya ya insya Allah yang punya usaha bisnis akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya wasilah ya, hanya pelantara, tapi hakikatnya tidak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengendaki atau yang menentukan. Ya, itu hakikatnya tetap Allah. Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.